Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan bahas lebih dalam sumber yang Anda bagikan ya. Beberapa aturan dari The Rules of Management-nya, Richard Templer. Fokus utamanya aturan 26, menghargai perbedaan individu. Kita coba gali bareng, kenapa sih menghargai keunikan tiap orang di tim itu penting banget? Iya, betul. Aturan 26 ini, intinya cukup to the point ya. Perbedaan itu justru yang bikin tim hebat bisa kerja efektif, gitu. Jadi bukan soal bikin semua seragam, malah kebalikannya, gimana kita mengelola keragaman itu. Menarik sih, seringnya kan kita mikir, wah kalau sama semua, kompak, lebih gampang kerjanya. Nah ini kok malah sebaliknya? Coba kita bedah deh. Kenapa menurut sumber ini, perbedaan yang jadi kunci efektif, bukan kesamaan? Nah, ini nyambungnya ke aturan 13. Templar bilang, tim yang isinya kopian semua, ya nggak bakal jalan. Kebayang nggak kalau semua mau jadi pemimpin? Atau sebaliknya, semua cuma mau ikut aja? Kacau pasti ya. Iya kan? Keseimbangan itu katanya datang dari keragaman, keterampilan beda, cara pandang beda, bahkan ya kepribadian juga. Kombinasinya ini yang bikin dinamika tim jadi produktif, bukan yang datar-datar aja karena sama semua. Ini nyambung banget sama aturan 26 tadi. Oke, masuk akal. Jadi kombinasi perbedaan itu yang bikin seimbang. Konsepnya dapat lah. Tapi gimana ya cara manajer menerapkan ini sehari-hari? Kayaknya gampang diomongin tapi prakteknya gimana? Apa ini ada hubungannya sama aturan 28 soal adaptasi gaya manajemen? Nggak riskan tuh, kelihatan nggak konsisten. Nah, itu pertanyaan bagus. Disitulah seninya kan. Aturan 28 memang menekankan soal fleksibilitas. Kita nggak bisa pukul rata semua orang karena ya mereka memang beda. Contohnya, kita perlu tahu siapa nih yang senang dipuji di depan banyak orang. Siapa yang malah lebih nyaman kalau diapresiasi personal, empat mata gitu. Jadi kenali orangnya dulu ya. Betul. Soal resiko nggak konsisten tadi, kayaknya maksud Templar bukan jadi bunglon gitu ya, tapi lebih ke penyesuaian pendekatan yang tulus, karena kita paham kebutuhan orang itu. Kuncinya di pemahaman, bukan manipulasi. Ini kan wujud nyata dari aturan 26, menghargai perbedaan individu. Oke, jadi adaptasinya itu butuh pemahaman mendalam, ketulusan, bukan sekedar teknik ya. Nah ini kan pasti butuh lingkungan yang kondusif juga ya. Biar bisa jalan, ini nyambung ke aturan 24 soal atmosfer kerja bukan? Gimana tuh atmosfer yang pas biar bisa mendukung penghargaan perbedaan ini? Wah, itu krusial banget. Aturan 24 bilang, manajer itu punya tanggung jawab menciptakan atmosfer yang, ya, sopan, ramah, baik hati, hormat, bermartabat. Kalau fondasi ini kuat, dan ini penting, mulainya harus dari atas, dari manajernya. Harus jadi contoh ya. Harus. Kalau itu ada, orang jadi merasa aman secara psikologis, merasa diterima apa adanya, nggak takut buat ngasih ide beda, nggak takut jadi diri sendiri. Atmosfer kayak gini yang bikin keragaman yang kita bahas di aturan 13 dan hargai di aturan 26 bisa benar-benar jadi kekuatan. Tanpa itu, perbedaan malah bisa jadi sumber konflik loh. Lingkungan yang aman, penuh hormat, ini pasti nggak lepas dari kepercayaan juga dong ya. Saya jadi ingat aturan 25 yang pakai analogi menarik itu. Nah, iya. Aturan 25 itu ngingetin kita, kalau udah bangun tim, ya langkah berikutnya percaya sama mereka. Analoginya itu loh, kita kan nggak terus-terusan ngawasin komputer atau mobil kita dengan curiga, takut rusak gitu kan? Iya juga. Nah, sama tim juga gitu mestinya. Kasih kepercayaan, kasih ruang gerak, tentu dalam batas wajar ya. Itu tuh bentuk penghargaan yang kuat banget buat kemampuan dan keunikan mereka. Ini nyambung langsung ke aturan 26. Ada semacam, paradoks menarik di sini. Justru dengan percaya ke tiap individu, kita malah bangun kekuatan tim yang lebih solid. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari aturan 26 dan aturan-aturan pendukungnya, pesannya jelas ya, geser cara pandang kita. Perbedaan individu itu bukan masalah buat disamain, tapi aset berharga, sumber kekuatan tim kalau dikelola dengan benar, dengan pemahaman dan hormat. Persis, menghargai perbedaan itu artinya memperlakukan orang secara adil. Dan ini penting loh,
adil itu nggak selalu berarti sama rata loh. Seringkali justru sebaliknya, adil itu ya perlakuannya beda, disesuaikan sama kebutuhan unik masing-masing. Memang butuh usaha lebih sih ngelola perbedaan ini, tapi hasilnya ya tim yang lebih dinamis, inovatif, dan ujung-ujungnya lebih efektif. Paradoks tadi itu fokus ke individu buat nguatin tim, itu inti manajemen yang matang sih menurut saya. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru ya soal manajemen tim. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Selain sekedar menerima atau ya mentolerir perbedaan yang ada, gimana caranya Anda bisa secara proaktif mulai mengenali, menghargai, dan ini penting, memanfaatkan keragaman unik di tim atau interaksi Anda sehari-hari, supaya bisa mendorong hasil yang lebih baik lagi.